Peluang emas Veda Ega Pratama di Moto3 Spanyol 2026 saat rival utama masih pincang. Harapan besar kembali menyelimuti kiprah pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, menjelang seri Moto3 Spanyol 2026. Di tengah persaingan ketat yang biasanya menjadi ciri khas kelas ringan, muncul satu kabar penting dari media Eropa. Salah satu tim rival utama disebut belum sepenuhnya dalam kondisi terbaik. Situasi ini membuka peluang emas bagi Veda untuk tampil lebih kompetitif, bahkan berpotensi mencetak hasil terbaiknya sejauh musim ini. Namun, apakah peluang ini bisa benar-benar dimanfaatkan? Momentum yang datang di waktu tepat. Moto3 dikenal sebagai kelas paling kompetitif di dunia balap motor. Selisih waktu antar pembalap seringkali hanya sepersekian detik, dan posisi bisa berubah drastis dalam satu tikungan. Dalam kondisi seperti itu, faktor kecil bisa menjadi penentu besar. Menjelang balapan di Spanyol, laporan dari media Eropa menyebutkan bahwa salah satu tim kuat belum berada dalam kondisi optimal. Masalah internal tim serta kondisi pembalap yang belum sepenuhnya pulih membuat performa mereka diprediksi belum maksimal. Veda dan performa yang terus menanjak. Sebagai rookie di musim 2026 bersama Honda Tim Asia, Veda menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Ia bukan hanya sekedar beradaptasi, tetapi juga mampu bersaing dengan para pembalap yang lebih berpengalaman. Salah satu momen paling mencolok adalah saat ia berhasil meraih podium di Brazil, sebuah pencapaian bersejarah bagi pembalap Indonesia di ajang Grand Prix. Performa tersebut menunjukkan satu hal, Veda bukan lagi sekedar peserta, ia adalah penantang. Dan dengan kondisi rival yang belum maksimal, peluangnya untuk kembali bersinar semakin terbuka. Ancaman tetap nyata. Meski ada kabar positif, bukan berarti jalan Veda akan mulus. Moto3 tetaplah medan perang yang penuh kejutan. Beberapa rivalnya tetap menjadi ancaman serius. Pembalap-pembalap muda Eropa dikenal memiliki kecerdasan balap tinggi dan kemampuan membaca situasi yang sangat baik. Bahkan salah satu rival disebut memiliki kecerdasan taktik setara juara dunia, menjadikannya lawan yang sulit dikalahkan meski dalam kondisi tidak sempurna. Artinya, Veda tidak bisa hanya mengandalkan keuntungan situasi. Ia tetap harus tampil maksimal. Sirkuit Spanyol, ujian sesungguhnya. Balapan di Spanyol selalu memiliki tingkat kesulitan tersendiri. Sirkuit-sirkuit di negara ini dikenal teknis, cepat, dan menuntut presisi tinggi. Kesalahan kecil bisa berujung kehilangan banyak posisi. Selain itu, mayoritas pembalap Eropa sudah sangat familiar dengan karakter lintasan di Spanyol. Ini menjadi tantangan tambahan bagi Veda. Namun di sisi lain, ini juga menjadi kesempatan untuk membuktikan bahwa ia mampu bersaing di kandang para rivalnya. Jika mampu tampil kompetitif di sini, itu akan menjadi sinyal kuat bahwa Veda siap naik level. Faktor mental yang jadi penentu. Di level Moto3, kemampuan teknis memang penting, namun yang sering menjadi pembeda adalah mental. Bagaimana seorang pembalap menghadapi tekanan, memanfaatkan peluang, dan bangkit dari situasi sulit. Veda sejauh ini menunjukkan mental yang cukup matang. Ia tidak mudah terpengaruh oleh tekanan dan mampu belajar dari setiap kesalahan. Jika ia mampu menjaga fokus dan tidak terburu-buru, peluang besar bisa berubah menjadi hasil nyata. Strategi, kunci memanfaatkan peluang. Untuk memaksimalkan situasi ini, strategi akan menjadi faktor krusial. Veda dan timnya harus memanfaatkan sesi kualifikasi untuk mendapatkan posisi start yang baik, menjaga ritme balapan agar tetap konsisten, menghindari insiden di lap awal yang sering terjadi di Moto3, dan memanfaatkan slipstream dan strategi grup dengan cerdas. Moto3 bukan hanya soal kecepatan individu, tetapi juga kecerdasan dalam membaca jalannya balapan. Jika strategi berjalan tepat, Veda bisa berada di posisi yang menguntungkan saat lap terakhir, momen di mana segalanya ditentukan. Peluang podium atau lebih? Dengan semua faktor yang ada, pertanyaan besar muncul. Apakah Veda hanya berpeluang finish di posisi bagus atau justru bisa naik podium lagi?
Melihat performanya sejauh ini, podium bukanlah target yang mustahil. Bahkan jika semua berjalan sempurna, mulai dari start, strategi, hingga kondisi lintasan, bukan nodah mungkin ia bisa bersaing untuk kemenangan. Namun tentu saja, Moto3 penuh dengan ketidakpastian. Satu kesalahan kecil bisa mengubah segalanya. Dampak besar bagi Indonesia. Jika Veda mampu memanfaatkan peluang ini dan meraih hasil besar di Spanyol, dampaknya akan sangat signifikan. Bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk dunia balap Indonesia. Ia akan semakin diperhitungkan oleh tim-tim besar. Dan yang lebih penting, ia akan membuka jalan bagi pembalap Indonesia lainnya untuk mengikuti jejaknya. Kesimpulan, kesempatan yang tak boleh terlewatkan. Moto3 Spanyol 2026 bukan sekedar balapan biasa bagi Veda Ega Pratama. Ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk membuktikan diri. Kesempatan untuk melangkah lebih dekat ke level berikutnya. Dan kesempatan untuk menulis sejarah baru bagi Indonesia. Dengan kondisi rival yang belum sepenuhnya siap, pintu peluang sudah terbuka. Kini tinggal satu hal yang menentukan. Apakah Veda siap mengambilnya? Jika iya, maka Spanyol bisa menjadi saksi lahirnya babak baru dalam perjalanan kariernya. Jejak menuju MotoGP. 3 lulusan Honda Tim Asia sudah naik kelas, Veda Ega Pratama bersiap menyusul. Harapan Indonesia untuk melihat pembalapnya bersinar di kelas utama MotoGP semakin nyata. Nama Veda Ega Pratama kini menjadi sorotan, seiring performa impresifnya bersama Honda Tim Asia di Moto3 2026. Di tengah perjalanan kariernya yang baru dimulai, muncul satu pertanyaan besar. Apakah Veda akan menjadi pembalap Indonesia berikutnya yang menembus MotoGP? Jawabannya mungkin belum pasti hari ini. Namun, jika melihat jejak para pendahulunya di Honda Tim Asia, peluang itu bukan sekedar mimpi. Jalur emas Honda Tim Asia. Honda Tim Asia bukan sekedar tim biasa. Tim ini telah menjadi jalur emas bagi banyak pembalap Asia untuk menembus level tertinggi balap motor dunia. Sebut saja Takaaki Nakagami, salah satu lulusan paling sukses dari program ini. Perjalanannya tidak instan. Ia sempat terseok-seok di awal karier Moto2, bahkan hanya mengumpulkan sedikit poin di musim pertamanya bersama Honda Tim Asia. Namun, kerja kerasnya membuahkan hasil. Nakagami perlahan berkembang hingga finish di posisi 7 klasemen Moto2 2017, yang akhirnya membuka pintu menuju MotoGP bersama LCR Honda. Kisah seperti ini menjadi bukti bahwa Honda Tim Asia bukan hanya tempat balapan, tetapi juga pabrik talenta kelas dunia. Veda Ega Pratama, bintang baru dari Indonesia. Kini, tongkat estafet harapan itu berada di tangan Veda Ega Pratama. Pembalap muda asal Gunung Kidul ini menjalani musim debutnya di Moto3 2026 dengan cukup mencuri perhatian. Statusnya sebagai rookie tidak membuatnya gentar. Justru, Veda tampil berani melawan para pembalap yang lebih berpengalaman. Dalam beberapa seri awal, ia menunjukkan progres luar biasa. Finish 5 besar di Thailand dan podium di Brazil menjadi bukti bahwa ia bukan sekedar pelengkap grid. Bahkan, podium di Brazil menjadi momen bersejarah. Ia berhasil mencatatkan salah satu pencapaian terbaik bagi pembalap Indonesia di ajang Grand Prix. Saat ini ia bertengger di posisi 7 klasemen sementara Moto3 2026 dengan koleksi 27 poin, sebuah pencapaian yang sangat impresif untuk pembalap debutan. Bakat, mental, dan konsistensi. Namun untuk mencapai MotoGP, kecepatan saja tidak cukup. Ada 3 faktor utama yang menjadi kunci, yaitu bakat, mental, dan konsistensi. Dari sisi bakat, Veda jelas tidak diragukan lagi. Ia adalah juara Asia Talent Cup 2023 dan runner-up Red Bull Rookies Cup, 2 ajang yang dikenal sebagai ladang calon bintang MotoGP. Dari sisi mental, Veda juga menunjukkan kedewasaan luar biasa.
Meskipun sempat gagal finish di Moto3 Amerika Serikat akibat crash, ia mampu bangkit dan menjadikannya sebagai pelajaran berharga. Sikap seperti ini sangat penting. MotoGP bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga bagaimana seorang pembalap bangkit dari kegagalan. Jalan panjang menuju MotoGP. Meski potensinya besar, perjalanan Veda menuju MotoGP masih panjang. Secara realistis, langkah berikutnya adalah tampil konsisten di Moto3. Jika performanya stabil, ia berpeluang direkrut tim papan atas atau naik ke Moto2 pada musim berikutnya. Moto2 akan menjadi ujian sesungguhnya. Di kelas ini persaingan jauh lebih ketat dan menuntut kemampuan teknis yang lebih tinggi. Namun jika ia mampu melewati tahap tersebut, pintu MotoGP akan terbuka lebar. Dan disinilah sejarah bisa terulang, seperti yang dilakukan Nakagami dan pembalap lainnya. Efek domino untuk Indonesia. Kesuksesan Veda tidak hanya berdampak pada dirinya sendiri. Ia juga membuka jalan bagi pembalap Indonesia lainnya. Saat ini regenerasi pembalap tanah air mulai terlihat, dengan nama-nama muda yang mengikuti jejaknya di ajang junior. Fenomena ini menciptakan efek domino yang positif. Semakin banyak pembalap Indonesia yang tampil di level internasional, semakin besar peluang lahirnya bintang baru. Veda bisa menjadi pionir generasi emas tersebut. Tantangan yang harus dihadapi. Namun jalan menuju MotoGP tidak pernah mudah. Persaingan di Moto3 sangat ketat, dengan puluhan pembalap bertalenta dari seluruh dunia. Setiap balapan menjadi ajang pembuktian, dan satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Selain itu, faktor teknis seperti motor, strategi tim, dan kondisi lintasan juga memainkan peran besar. Veda harus mampu beradaptasi dengan semua itu. Namun jika melihat performanya sejauh ini, ia tampak memiliki semua yang dibutuhkan, yaitu kecepatan, berani, dan kemauan belajar. Masa depan yang menjanjikan. Melihat perkembangan saat ini, masa depan Veda Ega Pratama terlihat sangat cerah. Ia masih sangat muda, namun sudah mampu bersaing di level dunia.